warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabassum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Kali ini podcast MUI Malang akan menghadirkan seorang tamu yang amat istimewa. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Taufik Kusuma. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Tat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan baik. Masih banyak kesibukan nih nampaknya Ustaz. Ya, alhamdulillah ini tadi baru saja menghadiri pengukuhan 2 guru besar di UMN. Lanjut ke sini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu ya. Amin. Kali ini kita ingin berbincang-bincang mencermati apa yang ada di sekitar kita, Ustaz, terkait bagaimana sih baik itu anak-anak muda ataupun orang-orang dewasa itu dalam berkomunikasi dan bergaul antar sesama. Apakah itu pergaulan antara sesama muda ataupun bahkan orang yang mungkin sudah terikat dalam sebuah perkawinan. Bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, memang kita manusia ini adalah sebagai makhluk sosial ya, yang harus bergaul dengan sesama, ta'aruf. Kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maka di situ adalah mempunyai makna bahwa kita umat manusia dari jenis laki-laki, perempuan, dari berbagai suku, bangsa dan lain sebagainya untuk lita'arafu, untuk membangun suatu komunitas atau perkenalan, silaturahim, bergaul satu dengan yang lain. Jadi bukan individu ini. Namun dalam perkembangannya kehidupan manusia itu kurang mencermati atau memahami bahwa Allah menciptakan alam semesta ini disertai dengan aturan. Jadi kalau siapa yang mentaati aturan, maka dia itu akan selamat. Tapi yang tidak mentaati aturan, maka dia akan celaka. Itulah dalam pergaulan ini. Rambu-rambu agama, baik yang langsung dari wahyu Allah Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan jangka pendek maupun jangka panjang di akhirat nanti. Jadi dalam salah satu kitab itu ditegaskan ad-dinu huwa ma syara'ahullah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solihil ibadi dunyahum akhirah. Jadi agama itu syariat Allah lewat Rasulullah, isinya perintah, larangan dan petunjuk li solihil ibadi dunyahum akhirah, untuk keselamatan, kebahagiaan hamba dunia dan akhirat. Dunia sampai di akhirat. Nah, persoalan sekarang banyak pula baik kalangan muda yang maupun kalangan tua yang sudah berumah tangga atau berkeluarga, punya suami, punya istri, kurang memahami itu semua. Di sini peran kita, para ulama ini, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, jadi kira-kira atau melalui penjelasan Ustadz ya, apa yang harus diindahkan di dalam pergaulan itu sehingga dalam tanda petik selamat tadi, Ustaz, sehingga tidak sampai terjerumus atau tidak dalam bahaya. Itu rambu-rambu apa yang harus dipegang, dipedomani oleh kita dalam bergaul, baik itu oleh para pemuda, pemudi maupun
oleh orang-orang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan yang sah. Ya. Jadi dalam pergaulan itu ada yang memang diizinkan, dibolehkan atau halal. Seperti hakul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi hak setiap muslim terhadap muslim lainnya itu satu yang diantaranya adalah mengucapkan salam. Sebatas mengucap salam, begitu indah, isinya doa terhadap siapa saja, apakah itu satu jenis ataupun lawan jenis, mendoakan semoga keselamatan atas kamu. Ini halal sebatas itu kan. Baik itu disampaikan secara langsung bertatap muka, maupun juga bisa disampaikan lewat komunikasi WhatsApp atau medsos kan, gitu, sepanjang itu. Tapi juga ada yang membahayakan di dalam perkembangan kehidupan di dunia ini. Misalnya jabat tangan itu boleh, jabat tangan itu halal, bahkan dijegaskan sesama muslim yang ketemu mengucapkan salam kemudian jabat tangan, maka bersama dengan lepasnya jabat tangan itu, bersama itu pula kesalahan dan dosanya itu terlepas, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ ada batasan, ya, tidak kepada sembarang, kepada perempuan yang bukan suami, bukan istri, ya, atau juga bukan mahram. Ini maka di situ dilarang. Bahkan Nabi memberikan contoh berbagai perempuan atau wanita yang pernah berkonsultasi kepada beliau itu, lalu beliau mengatakan, ini la usafiqun nisa, saya tidak pernah untuk berjabat tangan dengan wanita yang bukan istri atau bukan mahram. Ini termasuk ajaran pembatasan, ya, jadi tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi di situ ada batasan. Itu ya. Bahkan gini Bu As, pernah ada peristiwa seorang berkebangsaan Inggris itu kemudian bertanya pada salah seorang ustadz atau kiai, kenapa di dalam Islam itu laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan perempuan yang gitu, bukan muslim, yang bukan mahramnya. Lalu sang ustadz tadi balik bertanya, jadi kalau Bapak sebagai orang Inggris, apakah Bapak pernah berjabat tangan dengan Ratu Elizabeth? Lalu dijawab, oh enggak pernah, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa itu. Maka dijawab oleh ustadz tadi, nah di dalam Islam itu juga begitu. Jadi tidak sembarangan laki-laki berjabat tangan dengan perempuan. Hanya orang-orang tertentu, begitu terhormatnya wanita di dalam Islam. Hanya orang-orang tertentu yang boleh bebas berjabat tangan, suaminya atau mahramnya. Kemudian ditanya si orang berkebangsaan Inggris itu ditanya lagi. Pertanyaannya begini, kalau di meja ini disediakan permen, maka Bapak mengambil yang masih terbungkus atau yang sudah dibuka? Maka si orang Inggris mengatakan, saya ngambil yang dibungkus. Demikian juga wanita di dalam Islam begitu terhormatnya apabila mereka itu menutup aurat. Artinya sama dengan bentuk permen yang terbungkus tadi. Itu kan lebih terhormat. Justru orang yang terhormat seperti Anda itu akan juga memilih untuk yang bersih, yang terhormat, yang tertutup itu. Iya, ini contoh. Iya, Tat. Jadi memang itu kalau kita melihat bagaimana pergaulan secara faktual dalam dunia nyata ya. Okay. Tetapi sekarang dalam fenomena yang kita temui sekarang itu seseorang dengan orang yang lainnya tidak bersentuhan secara fisik, tetapi
ini juga lambat laun, walaupun tidak secara fisik, tidak bersentuhan, tidak Ya. berjabat tangan, Ya. awal mulanya hanya mungkin sekedar say hello atau hanya sekedar menanyakan kabar, berkirim berita. Nah, Ya. kadang-kadang ini kemudian berlanjut. Betul. Nah, bagaimana saat ini, Pak? Terima kasih, Bu As. Jadi sesuai dengan perkembangan teknologi, Iya, teknologi informasi, termasuk di situ adalah apa namanya, tidak bertatap muka, tapi Iya. orang bisa bahkan bisa berkomunikasi, melakukan bisa hal-hal melakukan apa saja yang diinginkan itu lewat Iya. medsos ya. melalui dunia Ya, maya gitu loh melalui maksud dunia maya. saya ya. Ini memang dalam perkembangan ini juga kalau tidak dikendalikan ya itu juga sangat berbahaya. Jadi kalau di dalam Qur'annya itu la rafatha, jangan engkau rafas ya. Yang diartikan di situ adalah berbicara yang menjurus dan membangkitkan syahwat. Iya. Nah, kalau itu antara laki-laki dan perempuan, maka bisa terjadi, akan berlanjut. Padahal di dalam ayat yang lain itu kan kita la taqrabuz zina, kan? Jangan mendekati aja enggak boleh. Nah, ini sudah mengarah ke sana. Oleh karena itu tugas kita lagi untuk memberikan pencerahan pada masyarakat agar hati-hati di dalam menggunakan media sosial. Ya. Untuk kita sendiri yang sudah dewasa, bapak-bapak maupun ibu-ibu, apalagi kemudian anak-anak kita harus berusaha. Jangan sampai kemudian digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang datangkan rofas itu tadi, yang memancing dan bahkan di lapangan sudah sangat banyak yang lewat itu kemudian menjadi bencana bagi generasi kita. Ya. Lalu terlanjur, lalu terjadilah pergaulan bebas tanpa memperhatikan norma-norma agama, tanpa memperhatikan petunjuk Allah, tanpa menghiraukan sunnah Rasulullah, mengabaikan nasihat para ustadz, para guru, para kiai, bahkan seperti itu. Karena saking serunya dia berkomunikasi lewat medsos dengan kalimat-kalimat yang mengarah kepada rofas itu. Jadi saya rasa sekarang memang kita harus sangat hati-hati. Karena apa? Tidak harus, kalau dulu ya pergaulan bebas itu bisa dilihat secara nyata karena pertemuan antara laki-laki, perempuan, baik itu yang sudah dewasa maupun anak-anak bahkan sekarang. Nah, sekarang ini tidak kelihatan karena dari kamar, dari satu kota dengan kota lain dengan medsos itu. Bahkan dengan seseorang di luar negeri. Dengan seseorang di luar negeri, betul. Di negara yang berbeda. Dengan kata-kata yang itu. Iya. Ini banyak terjadi. Kemudian ada kasus-kasus dalam kehidupan rumah tangga. Dulu sejarahnya bagaimana? Oh, kenalnya itu ya lewat komunikasi lewat medsos. Jadi tidak lagi lalu ada istikharah, ada kayak ini, udah ditinggal sudah. Karena apa? Begitu tajamnya motivasi ataupun kalimat-kalimat yang dilontarkan lewat medsos. Kadang-kadang tidak tahu orangnya, tapi bahasa yang sangat merayu, mendayu-dayu itu lalu kemudian menjadi indah lah gitu. Berarti atau harus ada strategi atau semacam teknik itu ya, bagaimana agar mungkin keluarga kita atau generasi muda kita atau bahkan orang-orang di sekitar kita, karena ternyata ini yang menjadi subjek maupun objek itu tidak hanya anak-anak muda, para pelajar, tapi juga orang-orang yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah loh tadinya. Cara mengeliminir, mengantisipasi sehingga ini tidak semakin meluas, tidak semakin banyak korban dalam tanda petik, terutama yang karena pergaulan dari dunia maya tadi. Ya, memang ini tugas kita bersama, tugas berat, dan tidak hanya dibebankan kepada ulama atau majelis ulama. Jadi situ peran serta memang
masyarakat, juga dalam hal ini pemerintah yang mempunyai kewenangan bagaimana untuk mampu membatasi komunikasi lewat medsos itu, mana itu yang membangun dan mana itu yang merusak, itu harus ada pembatasan. Saya rasa kita umat Islam khususnya adalah Majelis Ulama itu punya peran yang strategis, peran yang besar untuk di samping membimbing masyarakat secara langsung juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam ini yang memegang kekuasaan itu kan. Kalau dikatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Maka yang biyadihi itu ya penguasa, pemerintah, aparat. Maka harus bersama-sama. Kita ulama bilisan boleh, ya, fa biqalbi bisa, tapi biyadihi itu tidak mampu kita. Oleh karena itu kita harus bersinergi antara ulama, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Demikian juga lebih penting lagi adalah kepada umat dalam pemerintah. Iya. Masalahnya sekarang itu, Tat ya, terutama di Malang nih, udah banyak fasilitas-fasilitas semacam kafe yang buka 24 jam itu banyak memberikan kesempatan untuk atau apa ya, memberikan peluang kepada tadi yang anak-anak muda ataupun siapapun yang mungkin sedang galau di rumah ataupun ingin mencari ketenangan di luar rumah dengan cara mohon maaf ke kafe, kemudian di sana tidak ada yang mengawasi, mulainya mungkin ya sekedar berkenalan, berkhalwah berdua dalam dunia maya, dalam dunia nyata seperti itu. Selain tadi di dunia maya. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya? Ya, memang di dalam Islam sendiri kan kita juga tidak boleh berkhalwah ya, berdua-duaan, baik itu di tempat ramai maupun di tempat yang sepi ya. Misalnya di mall, di tempat wisata, ataupun mungkin di gedung bioskop, itu kan gelap ya, jelas gelap ya. Tidak boleh gitu. Karena dimatikan lampunya. Karena ditegaskan oleh Rasulullah itu, iyyaka wal khalwata bin nisa walladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun bin ra'atin illa wa takhala syaitanu bainahuma. Jadi kalau dua orang itu berduaan, baik itu di tempat sepi maupun di tempat yang ramai, maka setan itu cenderung untuk masuk menjadi orang yang ketiga. Nah, kalau sudah setan itu nanti akan berbisik, kita tahu mereka itu punya tugas untuk menjerumuskan manusia. Jadi ada di dalam Al-Ghazali itu kan ada tabiat rububiyah, ada tabiat ada sifat ya, bahimia, ada sabuiyah, ada syaitonia, ada rububiyah. Nah, ternyata yang syaitonia ini sangat berbahaya. Dia berbuat tidak baik, mengajak orang lain untuk bersama-sama terjerumus untuk melakukan tidak baik. Maka kalau ada orang yang berhalwa, ya, maka Islam lalu kemudian melarangnya itu. Karena apa? Setan akan masuk, itu akan menjadi bahaya, akan berbahaya dan akan merusak kehidupan manusia itu sendiri, dan mereka akan menjadi hina baik di dunia apalagi di akhirat nanti itu. Nah, ini yang tugas kita semua. Jadi sekali lagi para ulama, kita semua ini berkewajiban tidak boleh lelah untuk memberikan nasihat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun lewat berbagai media. Di samping itu juga perannya lagi kita ini bisa berkomunikasi, menyampaikan kepada aparat betapa besarnya kerugian
kalau moral suatu kota, masyarakat suatu kota atau suatu bangsa itu kemudian menjadi hancur, menjadi rusak. Sedangkan kita ini, lagu kebangsaan kita kan jelas, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ini tugas kita ini lebih mengambil porsi yang lebih maksimal pada membangun jiwa, membangun rohani itu. Karena rohani itulah yang menentukan bagi pola kehidupan manusia, baik itu secara individu maupun bersama-sama. Maka Ketua Umum MUI Kota Malang, Haji Baithoy Muslim, seringkali beliau itu memberikan nasihat ketika Pak Kapolres silaturahim, ketika ada pejabat silaturahim ke kediaman beliau, kemudian cerita baru memusnahkan sekian botol miras dan lain sebagainya. Jadi Lani Yai Baithoy mengatakan, niku saya itu semua bagus. Akan lebih bagus lagi kalau produknya itu dihentikan, pabriknya itu yang ditutup, kasarnya kan gitu. Sama dengan apa yang Ibu informasikan tadi, kafe dan lain-lain sebagainya. Akan lebih tepat kalau kemudian yang model begitu-begitu itu kemudian tidak diberi izin untuk melaksanakan operasional. Karena Malang ini kota pendidikan, keinginannya adalah bagaimana kota yang bermartabat. Maka peranan pendidikan rohani, bangunlah jiwanya ini sungguh itu terpanggil untuk bisa tampil dan berperan secara maksimal. Menurut saya begitu. Iya, Tat. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita dibatasi oleh waktu begitu. Jadi memang betul ya, Tat, ya, bahwa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan generasi kita maupun pasangan-pasangan muda itu agar tidak terjerumus dan berselamat dunia akhirat, memang ada bekal yang harus kita sampaikan atau kita kita tanamkan kepada generasi kita, generasi muda kita, terutama bahwa ada bekal takwa itu yang harus dikuatkan sehingga semua umat kita ini nantinya dan bahkan bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, sejahtera, yang sudah terbangun jiwanya, badannya, artinya jasmani maupun rohaninya, sehingga kita bisa memenuhi sebagai insan yang bertakwa. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita tadi dengan Kiai Haji Ustadz Taufik Kusuma yang sudah membersamai kita. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari beliau yang insya Allah sangat bermanfaat ini bisa kita implementasikan, bagaimana kita bisa menjaga pergaulan kita dengan sesama manusia, dan terutama bagaimana kita menjaga hubungan kita atau pergaulan kita dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Demikian, jangan lupa like and subscribe, dan kita akhiri. Mohon maaf segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tat, luar biasa. Sama-sama.